Tetapi memang pada dasarnya seorang psikopat itu adalah orang yang memiliki titik nol berbeda. Tersangka merasa sakit hati dan juga berniat untuk mencari HP. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun meninggal dunia setelah menjadi korban penusukan pada saat sepulangnya mengaji. Kejadian tersebut berlangsung di lingkungan rumah korban pada 19 Oktober 2022 lalu di Cimahi, Jawa Barat. Secara fisik itu hanya terlihat satu tusukan, namun untuk lebih pastinya kita menunggu dari hasil pemeriksaan lebih mendetail dari dokter otopsi. Penyelidikan polisi selanjutnya berhasil mengidentifikasi tersangka pelaku tinggal penyerangan fatal tersebut. Berdasarkan berbagai bukti dan kesaksian yang berhasil dikumpulkan, polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku. Korban yang berangkat melaksanakan pengajian di pesantren At-Taqwa sekitar jam 18.45, korban kembali di jalan, kemudian berpisah dengan temannya. Kemudian dilihat oleh tersangka dan akhirnya ditemui oleh tersangka dan turun untuk meminta sesuatu barang berupa HP. Namun HP tidak ada, ditusuk langsung oleh pelaku. Kemudian pelaku melarikan diri, korban kemudian berteriak meminta tolong kepada mamanya dan akhirnya ditolong oleh 2 orang. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan menghubungi keluarga korban untuk menuju ke rumah sakit. Tak memakan waktu lama, polisi berhasil menangkap tersangka pelaku atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar yang merupakan warga Bandung. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat bersama tim dari Polres Cimahi. Alhamdulillah tersangka berhasil kita amankan tadi sore. Sebelumnya, polisi juga berhasil mengungkap pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan layang tol Becakayu pada 17 Oktober 2022 lalu. Di dalam bungkusan plastik itu ada seorang wanita sudah meninggal dunia dan sekarang sudah di Rumah Sakit Kramat Jati, ya, utuh, ya. Jadi tidak ada kabar itu yang disampaikan ada mutilasi, tidak ada mutilasi. Yang pasti ada diduga ini diduga pembunuhan, kesembuhan. Penyelidikan polisi menemukan banyak fakta yang memilukan hati. Rekaman CCTV menggambarkan detik-detik pelaku membawa jasad korban saat akan dibuang. Pelaku tampak ramah menyapa pengguna lift yang berada bersamanya. Senyuman maut mengembang di wajahnya. Polisi berhasil menangkap pelaku pada 19 Oktober 2022 di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Yang disampaikan oleh tersangka sakit hati kepada korban. Yang mater sakit hati adalah karena pelaku merasa dikhianati oleh korban dan beberapa teman pelaku. Dari keterangan polisi, tersangka penusukan Cimahi berniat membegal telepon seluler korban. Sementara keterangan polisi mengungkapkan, tersangka pelaku pembunuhan apartemen di kawasan Pramuka, Jakarta, mengakui motif sakit hati yang mendorongnya untuk bisa melakukan pembunuhan tersebut. Modus operandinya, ini pencurian dengan kekerasan yang dilakukan seorang tersangka kepada korbannya, seorang anak yang mengakibatkan matinya seseorang. Jadi modusnya merupakan pencurian. Tersangka merasa sakit hati dan juga
berniat untuk mencari HP, tapi dengan cara yang tidak benar. Kemudian mendapatkan dan melihat sasaran. 2 orang anak yang sedang berjalan, yang akhirnya dilihat 1 orang berjalan ke kiri, 1 orang berjalan lurus. Dia memilih jalan ke kiri tersebut karena dia memperhitungkan bahwa ini korban yang cukup lemah dan areanya sepi. Pelaku dan korban pernah bergabung di komunitas J-Army dan sempat melakukan siaran bareng di J-Army. Motifnya adalah sakit hati karena pelaku merasa dihianati oleh korban karena korban pernah berjalan bersama salah satu yang yang pelaku anggap musuh pelaku begitu. Dugaan gangguan kejiwaan tak dapat membuat seseorang terbebas begitu saja dari perbuatannya. Karena tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang itu memiliki psychopathic personality. Ya, ada cukup banyak 13 atau 14 elemen perilaku yang harus ada pada diri seseorang untuk kemudian kita bisa menjudge yang bersangkutan itu adalah seorang psikopat atau sosiopat. Jadi tidak hanya sekedar senyum ya, tetapi memang pada dasarnya seorang psikopat itu adalah orang yang memiliki titik nol berbeda. Namun satu hal yang juga penting untuk diketahui bahwa walaupun seseorang itu setelah didiagnosa dan kemudian dikonfirmasi memiliki kepribadian psikopatik, tidak berarti lalu kemudian dia bebas dari tanggung jawab hukum. Dia tetap liable ya, sehingga kemudian lalu bisa dipidana seperti halnya orang-orang yang normal lainnya. Menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun adalah tindak kejahatan luar biasa. Hak hidup seseorang adalah hak paling dasar yang tak dapat direnggut oleh siapapun dengan alasan apapun.